Ini adalah ikan purba yang selamat hingga saat ini berkat fitur tubuh dan gaya hidupnya yang parasit. Penampilan mereka unik, dengan 7 pasang insang tanpa operkulum dan mulut tanpa rahang yang di dalamnya berisi gigi-gigi yang mengerikan. Mulutnya yang tanpa rahang bertindak sebagai penghisap dan mampu menempel kuat pada tubuh mangsanya atau di segala permukaan yang rata. Setelah menempel pada mangsanya, barisan gigi ini mampu mengikis lapisan kulit luar dari mangsanya, bahkan menggerus sisik ikan yang keras, kemudian menghisap darah dan segala cairan nutrisi dari tubuh mangsanya. Ikan purba ini dulu hampir terancam punah karena diberantas manusia yang ingin ikan komersial mereka hidup makmur tanpa parasit. Namun, setelah menyadari kalau ikan vampir ini ternyata bermanfaat bagi ekosistem, jumlah mereka telah dikendalikan dan berangsur membaik setelah kontrol populasi yang dilakukan pengamat lingkungan di beberapa wilayah. Ikan parasit ini adalah lamprey. Banyak video di YouTube yang menyebutkan kalau ikan primitif ini adalah parasit yang mengerikan, yang harus segera dibinasakan karena membahayakan ikan-ikan endemik. Gaya hidup parasitnya telah mengurangi populasi ikan lokal, serta mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan bagi industri perikanan di habitat tertentu. Namun, banyak video yang kurang menjelaskan kalau mereka juga memiliki peran dalam ekosistem di mana mereka hidup. Ekosistem yang telah saling menyesuaikan satu sama lain. Karena mungkin banyak yang belum tahu, kalau tidak semua lamprey adalah parasit. Dan lamprey yang non-parasit telah membentuk sebuah kesinambungan alam dengan menyumbang nutrisi yang sangat penting, yang bermanfaat bagi keragaman spesies di habitat mereka. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Rizky Citra, Syifa Aulia Simatupang, Krisna Sayangkori, I Love DJKA, Afi, Patang, doain saya nikah sama Hisadia, Safirus, at Lazy House Clothing, GSS ISO Certification, Haikari, Oh My Kagura, Krypton Huang, Valentino Jalung, Pahlawan Kangen Mia Amelia, Nuvus Fusfus, DM Mobile Legend, Suami Itsumi Erika, Jelajah Purbalingga, terima kasih sudah mampir. Iya Mia Cantik dan nyusahin, Honto, Ngonga Ngongeng Ngangengong, Ngonga Ngongeng Ngangengong, Ngonga Ngongeng Ngangengong. Banyu ikan hias, dudul kereta Wisnu cepat kelar skripsi ya. Saya suka Minamo, tapi Minamo mirip Mbak Puan. Ice tea wanitanya Ice Coffee, anaknya Hari Armawan, nenek-nenek keselak spray, anaknya Hari Armawan. Fotokopi Indi Pagar Alam, podcast ceritanya Jira, Agatan Isaac, Ayahe Reva, Agatan Isaac, Brando Fans Club No. 1, Edwin Jadianu, dari tadi, Akmal 28 Channel, Ritsuki Kagero, Edelbox.id, MNJ Makassar, Toko Laundry Bagus, Typework.xyz, Ubay, Unin Punya Dila, Orang Buton, Nabila Rindu Faisal, Hilal 88, Ivan Lawrence, Paradan Rudi, Wakitu _007, Nanto, I love you Dina, I love you Maksudina, I love you Maksudina, I love you Maksudina, suaminya Ayaka, Edwin suaminya Fitri, Fitri istrinya Edwin, Zinlau Enterprise. Dilarang promosi di sini ya. Alam 26 menit, Tetasan Telur Kucing, Kucing Poi, Hana dan Sora, Chandra Salai dan Juragan Moontoys. Halo guys, Chandra Salai di sini. Beli mainan di Moontoys. Subscribe YouTube Chandra Salai, Adiba, Noi Tata Barama Junun, Dimar Demoh, Ko Otoshi cowoknya Kobo, Justin Prajurit Dream of Man 2. Selamat malam. Hehehe. Siap bos XX1, Vivi pacar Game 4, Felisa, doain Olin nikah Mahisa dia, W3, Angkringan Gazebo, fansnya Pulcherima, Ibon, Logisma Master, Hafid suami Sati, Arintek Lampung, Batang Hitam Balikpapan, Paro ke Angkringan Handoko, Aksa lari dikejar Iguanodon, Kakak Akila dan Teteh Naima, Gia Arisha Widodo, suami sah Misonomika, suami sah Ushio Noah, Velord Gaming, Armando Chavez, Janusaga, Gisvi X Gis Makben, @Lilima Bulaits, Biru Sayang Nanda, Kucing Poi 1, bahas morfologi capit di dunia hewan om, kenapa krustasian harus bertangan capit, Imrek jangan dibalik, biasanya cuma nyimak doang, Biji Wijen, top up game IG, @store.off, dan Unoxian. Seiring berjalannya waktu, mutasi dan adaptasi telah mengubah bentuk fisik dan perilaku hampir semua binatang. Tetapi, beberapa dari mereka tidak mengalami perubahan dan tetap memiliki bentuk fisik dan perilaku yang hampir sama selama jutaan tahun. Kita menyebut mereka sebagai fosil hidup. Ada beberapa binatang dengan rupa yang sangat unik dan memberikan gambaran tentang kehidupan di bumi jauh sebelum keberadaan manusia. Salah satu fosil hidup tersebut adalah ikan ini. Ini adalah lamprey, satu contoh sempurna karena bentuk fisik dan perilakunya tidak seperti kebanyakan ikan di bumi. Alih-alih memiliki rahang seperti kebanyakan ikan,
lamprey memiliki mulut cakram yang berfungsi sebagai mangkuk hisap yang kuat. Mulut ini mereka gunakan untuk menempel pada ikan atau spesies air. Dan dengan bantuan gigi-gigi yang tajam serta lidah yang tak kalah tajamnya, mereka menggerus sisik atau menyayat kulit dan mengekspos daging inang mereka. Seperti nyamuk, mereka menghisap darah dan cairan tubuh inangnya dengan leluasa, berkat air liur mereka yang berfungsi sebagai antikoagulan. Karena perilaku ini, mereka mendapatkan julukan sebagai ikan vampir. Seperti kebanyakan organisme vampir, lamprey bertahan hidup dengan menempel pada spesies lain dan mencuri nutrisi dari inangnya. Lamprey dianggap sebagai ikan parasit. Beberapa bahkan telah berevolusi untuk memakan daging, menggali ke dalam tubuh inangnya, bahkan terkadang memakan organ dalam mereka. Namun, tidak semua spesies lamprey adalah parasit. Dari 38 spesies yang tergabung dalam infrafilum Agnatha, tidak semuanya menghisap darah atau memakan daging. Beberapa spesies air tawar bahkan tidak makan sama sekali setelah mereka dewasa. Sementara yang lain cukup puas menjalani hidup dengan mengikis alga dari bebatuan menggunakan gigi-gigi tajamnya. Spesies non-parasit yang paling dikenal adalah brook lamprey. Ini adalah lamprey air tawar terkecil. Mulut cakramnya hanya berisi beberapa gigi, karena mereka tidak menggunakannya untuk menempel pada ikan yang lebih besar. Gigi yang menghiasi mulut cakram lamprey sebenarnya bukan gigi sejati. Gigi-gigi tersebut tersusun oleh keratin dan protein pelengkap. Gigi ini agak kopong untuk memberi ruang pada gigi baru yang akan menggantikan gigi lama yang terlepas karena telah aus. Lamprey tidak memiliki banyak karakteristik ikan modern, karena mereka mewakili garis keturunan vertebrata yang sangat primitif. Bersama dengan hagfish yang hidup di dasar lautan, mereka adalah satu-satunya anggota kelompok vertebrata tanpa rahang yang masih hidup hingga saat ini. Mereka tidak mengalami banyak perubahan fitur fisik sejak muncul dalam catatan fosil. Jika dibandingkan, fosil spesies lamprey yang berusia 300 juta tahun ini memiliki banyak kesamaan dengan spesies modern. Mungkin banyak yang bertanya, apakah lamprey akan memangsa manusia yang berada di dalam air? Mungkin, tapi sangat kecil kemungkinannya, kecuali mereka sangat kelaparan. Ini karena lamprey memiliki indera penciuman yang sangat baik, dan tampaknya lebih menyukai ikan berdarah dingin. Mamalia berdarah panas sangat jarang menjadi mangsa lamprey. Tapi kalau kamu dengan sengaja meletakkan lamprey pada tubuh kamu, mungkin saja kamu akan dihisap. Maksud saya digigit. Dihisap dong ya. Bicara tentang penciuman, meskipun terlihat seperti makhluk yang sederhana, indera penciuman lamprey tidak bisa disepelekan. Lamprey bahkan diketahui akan menghindari bau kematian. Dalam sebuah penelitian, peneliti mengumpulkan beberapa ekor lamprey dalam satu akuarium, kemudian menuangkan air yang mengandung lamprey yang telah mati. Dalam sekejap, lamprey yang mencium aroma kematian di dalam akuarium segera menghindar, bahkan melompat dari akuarium. Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa lamprey bisa selamat hingga saat ini. Karena mereka bisa mencium bau kematian dan segera menghindarinya. Penemuan fosil dari tahun 2006 menunjukkan garis keturunan dan sifat parasit mereka hingga lebih dari 350 juta tahun. Perbandingan fosil tersebut dengan spesies modern menunjukkan perubahan yang sangat kecil. Mulut cakram lamprey purba lebih besar, namun dengan tubuh yang lebih pendek. Kehadiran gigi dalam mulut cakram menunjukkan kalau teknik makan mereka tetap sama. Dan teknik tersebut terbukti menjadi salah satu faktor terpenting yang memungkinkan mereka bertahan menghadapi peristiwa kepunahan massal. Fosil juga menunjukkan perbedaan antara lamprey muda. Lamprey purba yang baru menetas terlihat seperti lamprey dewasa yang berukuran kecil. Sedangkan lamprey remaja modern yang baru menetas akan bersembunyi di pasir, lumpur, atau di lanau selama 3-6 tahun, menyaring makanan seperti alga dan mikroorganisme. Perbedaan kemampuan ini tampaknya berkembang selama periode perubahan lingkungan yang drastis. Lamprey tidak memiliki tulang sejati. Tubuh mereka disupport oleh tulang rawan. Ini mengakibatkan jasad mereka tidak bisa terawetkan dengan baik, sehingga catatan fosil mereka cukup langka, meskipun penyebaran spesies tergolong luas.
Sekitar 38 spesies yang berbeda menghuni sebagian besar pesisir dan perairan tawar di daerah beriklim sedang di seluruh dunia, kecuali Antartika. Mereka jarang sekali ditemukan di lingkungan tropis karena larva mereka akan cepat mati di air bersuhu tinggi. Tapi semua spesies lamprey akan bermigrasi ke air tawar untuk bertelur. Mirip salmon, mereka melawan arus dengan menempel pada bebatuan di sepanjang perjalanannya. Banyak lamprey laut telah menjadikan danau air tawar sebagai rumah mereka pada tahun 1930-an dan 1940-an, di mana mereka menginvasi danau besar yang berbatasan dengan Kanada dan Amerika Serikat, khususnya di area The Great Lakes di Amerika Utara, memusnahkan banyak populasi ikan endemik. Semuanya dimulai pada tahun 1830-an, ketika lamprey laut mendapat akses ke Danau Ontario berkat pembangunan Kanal Welland. Hampir 100 tahun kemudian, semakin banyak kanal yang telah dibangun untuk memudahkan transportasi. Lamprey laut pun semakin menyebar dan menghuni semua badan air yang terhubung oleh kanal. Populasi mereka menjadi tidak terkendali, karena seperti banyak spesies invasif, lamprey laut tidak memiliki predator alami. Dan seperti kebanyakan biota laut, ukuran lamprey laut lebih besar dari kerabatnya yang hidup di air tawar. Ini membuat lamprey laut jauh lebih mematikan bagi spesies ikan lain, bahkan menyebabkan beberapa ikan teraut danau di wilayah ini hampir punah, serta mengakibatkan runtuhnya industri perikanan Great Lakes, yang biasanya memanen hampir 7 juta ton ikan per tahun, menjadi hanya 150 ton. Bisa dikatakan, lamprey laut mampu menjajah Great Lakes setelah manusia menghilangkan penghalang alami yang membatasi pergerakan lamprey laut di sana, dan menggantinya dengan kanal-kanal untuk memudahkan transportasi. Akan tetapi, Great Lakes dan Midwest sendiri sesungguhnya sudah memiliki banyak spesies lamprey lain yang endemik, dan banyak dari mereka bukan parasit seperti lamprey laut. Para nelayan dan pemancing yang sangat mengandalkan pendapatan dari sungai, danau, dan laut sangat geram karena jumlah ikan yang mereka dapatkan menurun, atau kesehatannya buruk, atau ukuran tubuhnya tidak sebesar sebelumnya. Dari sana, mulailah kampanye untuk memberantas ikan-ikan parasit rakus ini dari ekosistem mereka. Mulai dari jebakan, hingga membuat bendungan. Pada tahun 1940-an, tanpa sengaja, manusia menemukan satu jenis pestisida yang secara spesifik hanya mampu membunuh ikan lamprey ini, tanpa mempengaruhi organisme akuatik lainnya. Setelah itu, mulailah pembantaian ikan ini di hampir seluruh perairan di benua Amerika, yang keragaman spesiesnya terpengaruhi oleh ikan parasit ini. Kemudian, setelah evaluasi lebih dari 6.000 bahan kimia, komposisi TFM secara khusus dikembangkan sebagai lampricida pada tahun 1950-an. Hingga tahun 1958, TFM telah berhasil digunakan di Great Lakes untuk mengendalikan lamprey laut dan dianggap sebagai salah satu pestisida terbaik yang paling banyak digunakan hingga saat ini. TFM relatif tidak beracun untuk ikan selain lamprey pada dosis tertentu. Tapi dalam beberapa kasus, beberapa ikan dan organisme akuatik yang tidak ditargetkan akan terbunuh oleh TFM. Penelitian lebih lanjut pun dikembangkan untuk mengurangi efek pada spesies yang tidak ditargetkan, atau mengurangi efek jangka panjang pada populasi spesies yang tidak ditargetkan. Tes laboratorium dan laporan lapangan selama beberapa dekade telah menunjukkan bahwa pada dosis yang dikhususkan untuk lamprey, TFM tidak beracun dan hanya memiliki efek yang kecil pada organisme lain. Studi lain juga menunjukkan kalau TFM tidak beracun bagi manusia dan mamalia lainnya. TFM tidak menumpuk di jaringan organisme air dan akan terlarut dalam hitungan hari. Penelitian jangka panjang menunjukkan tidak ada jejak TFM pada ikan, bahkan di anak sungai atau di danau yang jauh dari tempat TFM disebarkan. Namun, setelah populasi lamprey menurun drastis, ada fenomena lain yang ikut menghilang dalam ekosistem, karena ternyata keberadaan ikan parasit ini sangat berpengaruh bagi ekosistem dan segala penghuninya. Pelan tapi pasti, manusia mulai menjaga populasi lamprey tetap stabil di habitat asli mereka. Sekarang, populasi lamprey dikontrol agar tidak melebihi populasi ikan endemik yang menghuni habitat yang sama. Lamprey membentuk ordo ikan yang dapat dibagi menjadi 3 subkelompok atau famili, yaitu Geotridae, Mordacidae, dan Petromyzontidae. 2 famili yaitu Geotridae dan Mordacidae hanya ditemukan di Amerika Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Dalam famili Geotridae,
hanya memiliki satu genus. Lamprey Geothridae memiliki kantung di kepalanya dan mendapat julukan pouch lamprey atau lamprey berkantung. Panjangnya bisa mencapai 60 cm dan merupakan salah satu lamprey parasit, di mana remaja parasit akan kembali ke laut untuk memangsa ikan dan akan kembali lagi ke air tawar saat dewasa untuk berkembang biak. Famili Mordacidae terdiri dari 3 spesies, 2 diantaranya parasit dan 1 non-parasit. Ini adalah lamprey air tawar yang menghabiskan seluruh hidupnya di air tawar. Namun, mayoritas lamprey adalah lamprey dari famili Petromyzontidae. Mereka dapat ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan beberapa wilayah Asia. Beberapa spesies Petromyzontidae adalah non-parasit dan menghabiskan seluruh hidupnya di air tawar. Sementara yang lain adalah anadrom, melakukan perjalanan ke laut untuk memangsa ikan saat remaja dan kembali ke air tawar saat dewasa untuk berkembang biak. Lamprey biasanya mati tak lama setelah kawin. Jadi fungsi dan tujuan utama dari lamprey dewasa adalah berkembang biak dan bertelur di tempat yang sesuai. Jumlah telur per betina bervariasi, dengan spesies parasit menghasilkan lebih banyak telur, yang berkisar antara 100 hingga 200 ribu telur. Telur menetas menjadi bentuk larva yang dikenal sebagai amosit, yang segera menggali ke dalam sedimen air tawar, di mana mereka akan hidup dengan memakan bakteri, alga, protozoa, dan detritus. Tergantung spesies dan ketersediaan makanan, amosit dapat hidup hingga 10 tahun. Setelah menyelesaikan tahap larva yang menakjubkan, lamprey kemudian bermetamorfosis menjadi dewasa, yang pada beberapa spesies biasanya tidak dapat makan. Tujuan utama lamprey dewasa adalah kawin, lalu mati. Pada akhir Maret dan awal April, ketika suhu air mencapai sekitar 10 derajat Celcius, lamprey dewasa bermigrasi ke hulu di mana terdapat air dangkal. Mereka akan mencari air dengan banyak bebatuan. Di sini, mereka akan mulai membangun sarang, menggunakan mulut cakram mereka untuk mengambil dan memindahkan kerikil atau bahkan batu besar, serta menggunakan ekornya untuk menyingkirkan kerikil. Mulut cakram mereka juga memungkinkan mereka berpegangan pada batu untuk mempertahankan posisinya di arus kuat dan beristirahat. Pada beberapa kasus, banyak individu akan bekerja sama untuk membangun sarang di lokasi yang sehat. Saat kawin, jantan menempel pada betina, melingkarkan ekornya, dan sama-sama melepaskan telur dan sperma. Kemudian mencampur dan menguburnya di kerikil menggunakan ekor mereka. Air yang mengalir akan memberikan banyak oksigen untuk perkembangan telur. Arus air juga akan membantu amosit mengikuti arus hilir untuk menemukan kolam air yang lebih aman dan lebih sehat. Sangatlah penting bagi amosit untuk menemukan tempat yang aman dan menggali dengan cepat. Karena ada banyak pemangsa yang dengan mudah akan menangkap mereka. Selama waktu ini, banyak spesies burung air seperti darter akan memakan telur langsung dari sarang lamprey. Amosit terlihat sangat berbeda dari lamprey dewasa. Lebih mirip cacing daripada ikan. Mereka bahkan tidak memiliki mata luar. Pada beberapa spesies, mata ini tersembunyi di bawah lapisan kulit. Mulut amosit juga sekilas mirip seperti hagfish, dengan bibir atas yang maju menggantung menutupi bibir bawah. Begitu amosit menetas, mereka segera menggali ke dalam sedimen, atau membiarkan tubuh mereka terbawa arus sungai yang lambat hingga menemukan lokasi dengan banyak makanan. Di sana, mereka akan menggali mengubur diri dan tetap terkubur selama 3-7 tahun. Bertahan hidup dan tumbuh besar dengan menyaring detritus di sekitar liang mereka. Dengan demikian, larva lamprey berperan penting dalam daur ulang detritus di habitat mereka. Insang yang tanpa oporkulum atau penutup ini adalah jalur keluar air. Air yang masuk ke dalam mulut mereka menyediakan banyak oksigen dan partikel makanan yang akan dengan mudah disaring. Saking mudahnya, mereka seringkali cukup menjulurkan kepala mereka keluar dari sedimen. Setelah mencapai kematangan seksual, amosit akan bermetamorfosis seperti berudu. Setelah bermetamorfosis, saluran usus pada spesies non-parasit menjadi tidak berfungsi. Pada beberapa spesies, lamprey dewasa tidak makan dan hanya fokus menemukan pasangan, kawin, lalu mati. Sementara spesies remaja yang parasit akan kembali ke muara atau ke laut untuk memangsa ikan yang lebih besar, dan akan kembali ke sungai setelah dewasa untuk mengulang siklus kehidupannya. Dalam segala tahap kehidupannya, lamprey memberikan banyak keuntungan pada ekosistem.
Telurnya menjadi makanan bagi ikan, burung, dan organisme lain yang beruntung menemukannya. Larvanya membantu mendaur ulang detritus. Tahap remajanya menjadi mangsa bagi banyak organisme seperti rubah, otter, burung, dan vertebrata lainnya. Sementara tubuh lamprey dewasa yang mati setelah kawin menyediakan nutrisi bagi segala organisme yang hidup dalam ekosistem yang sama. Lamprey telah dipelajari secara ekstensif karena otaknya yang relatif sederhana dianggap dapat mencerminkan struktur otak dari leluhur vertebrata. Pada tahun 1970-an, Stan Grillner dan rekan-rekan di Institut Karolinska di Stockholm melanjutkan pekerjaan ekstensif pada lamprey yang dimulai oleh Carl Rovinen pada tahun 1960-an, yang menggunakan lamprey sebagai sistem model untuk menyusun prinsip dasar kontrol motorik pada vertebrata. Lamprey juga digunakan sebagai organisme model dalam penelitian biomedis, di mana akson retikulospinal mereka digunakan untuk menyelidiki transmisi sinaptik. Lamprey diketahui mampu memulihkan diri sepenuhnya setelah tulang belakangnya terluka. Yang lebih menakjubkan adalah kemampuan lamprey menghapus beberapa gen dari sel somatik mereka, atau sekitar 20% dari DNA mereka, yang sangat penting selama perkembangan embrio. Tujuan dan bagaimana penghapusan gen yang ditargetkan tersebut masih diteliti hingga saat ini. Untuk kamu yang bertanya, apakah bisa dimakan? Tentu saja bisa. Apa sih yang gak kita makan? Di beberapa negara, lamprey adalah kuliner yang tak kalah populer dengan ikan. Ini adalah nasi lamprey Portugis. Dan ini adalah yatsume kabayaki dari Jepang. Kedua menu dari negara yang berbeda ini membuktikan kalau ikan lamprey sangat cocok dimakan dengan nasi. Lamprey telah lama digunakan sebagai makanan manusia. Mereka sangat disukai oleh orang Romawi kuno. Selama abad pertengahan, lamprey adalah kuliner masyarakat kelas atas di seluruh Eropa, terutama selama masa Lent atau Prapaskah, di mana makan daging sangat dilarang. Lamprey menjadi alternatif karena rasa dan teksturnya yang mirip seperti daging. Raja Henry pertama dari Inggris dikatakan sangat menyukai lamprey, sehingga beliau sering memakannya dari pagi sampai malam. Bahkan, beliau dikabarkan terus-menerus memakan lamprey meskipun kesehatannya memburuk, sampai-sampai dokter kerajaan sudah sangat lelah memperingatkan beliau. Sehingga ketika beliau akhirnya meninggal, banyak orang yang menduga penyebab kematiannya adalah akibat dari konsumsi lamprey yang berlebihan. Tentu saja ini adalah spekulasi. Kemudian, pie yang dibuat khusus untuk penobatan Ratu Elizabeth II dari Britania Raya pada tanggal 4 Maret 1953 adalah pie lamprey. Lamprey yang menjadi bahan pie ini didatangkan secara khusus dari sungai Severn. Namun, untuk perayaan 60 tahun atau Diamond Jubilee pada tahun 2012, bahan lamprey terpaksa didatangkan dari Great Lakes karena menurunnya populasi lamprey di sungai Severn. Di banyak negara di Eropa, lamprey adalah makanan lezat yang sangat istimewa. Di Finland dan Latvia, lamprey air tawar adalah simbol lokal yang juga dapat ditemukan di lambang negara mereka. Pada tahun 2015, lamprey dari Carnigava dimasukkan ke dalam daftar spesies asli yang dilindungi oleh Komisi Eropa. Di Portugal, lamprey laut adalah spesies yang paling dicari. Arroz de lampreia atau nasi lamprey adalah salah satu hidangan terpenting dalam masakan Portugis. Lamprey adalah kelezatan tradisional di Swedia, Rusia, Lituania, Estonia, Jepang, dan Korea Selatan. Di Finlandia, mereka biasanya dimakan dengan cara dipanggang atau diasap, atau dibuat menjadi acar, atau direndam dalam vinegar. Akan tetapi, butuh pengetahuan dan persiapan khusus dalam mengolah lamprey untuk dikonsumsi, karena lendir dan darah dari beberapa spesies lamprey diketahui beracun. Karena diketahui beracun, di beberapa negara maritim, lamprey hanya digunakan sebagai umpan pancing, biasanya sebagai umpan mati. Banyak ikan besar seperti pike sangat tertarik dengan umpan lamprey. Lamprey umpan ini dijual dalam keadaan beku dan dapat dibeli di sebagian besar toko pemancingan. Dari sejarah lamprey, kita belajar kalau mereka bisa berubah jika lingkungan mengharuskan, baik secara fisik ataupun perilaku. Lamprey yang awalnya ikan parasit di laut dapat menjadi spesies yang baru di lingkungan yang baru.
lemprei laut tetap menjadi parasit, sementara lemprei air tawar meninggalkan kehidupan parasitnya, menanggalkan sebagian gigi tajamnya, dan menyesuaikan diri dengan memanfaatkan segala yang ditawarkan lingkungannya. Lingkungan terbukti dapat mempengaruhi kepribadian. Pribadi yang lemah akan menjadi buruk karena terbawa pengaruh lingkungan yang buruk. Sementara pribadi yang kuat akan berusaha mengakali lingkungan yang buruk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jika kamu selalu merasa buruk, mungkin sudah saatnya kamu pindah lingkungan. Hidup adalah pilihan. Kamu bisa menjadi manusia yang baik atau manusia yang buruk. Apapun pilihan kamu, jangan setengah hati menjalaninya. Kalau mau jadi baik, baik sekalian. Kalau mau jadi buruk, buruk sekalian. Jangan menjadi manusia yang baik di depan, tapi buruk di belakang. Asik. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.